Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ilmi fid dharaini. Arkanus shalah 17 an-niyah wa takbiratul ihram wal qiyamu fil fard. Wa takbiratul ihram, ketika seorang masbuk juga sama. Dia datang telat, orang sudah misalkan i'tidal atau sujud, dia datang, dia harus takbiratul ihram dulu, baru dia ruku', ya. Kalau dia langsung ruku' tanpa takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah, ya. Ada kan orang masuk langsung ruku', dia tidak sah, dia harus takbiratul ihram dulu. Wal qiyamu fil fard, berdiri ketika salat fardu. Wa qiraatul Fatihah. Wa qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah dalam mazhab Syafi'i, meskipun dia salat berjamaah dalam salat jahriyah imamnya, dia tetap wajib baca. Karena Nabi SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah salat yang tidak membaca ummul kitab, yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa hurufnya? Hurufnya 156, ya. 156 harf. Itu kalau bacanya panjang, Maliki Yaumiddin. Kalau dia pendek, Maliki Yaumiddin 155. Ya, kenapa disebutkan para ulama hurufnya itu? Karena dia harus dibaca semuanya seperti bacaannya. Kalau ada orang baca Iyyaka na'budu, dia tidak ada tasydidnya, maka kurang. Jadinya 154 saja. Maka tidak sah bacaan Al-Fatihahnya, bukan tidak sah salatnya. Yang tidak sah apanya? Bacaan Al-Fatihahnya. Diulang. Kalau dia tidak ulang, maka batal satu rakaat itu. Kalau tidak, dia tambahkan setelah salam, sebelum salam dia tambahkan. Tidak dia tambahkan juga, maka diberi uzur. Kadar 2 rakaat khafifah, 2 rakaat ringan, ya. Kadar, bukan sholat. Dia tidak disuruh sholat, dia diberikan uzur dengan waktu kadar 2 rakaat sholat ringan. Kadar 2 rakaat sholat ringan itu berapa sih? 1 rakaat paling 1 menit, ya. 2 menit jadinya. Kalau dia selama itu tidak dia tambah juga 1 rakaat, maka batalat salatuhu, batal salatnya, ya, maka batal salatnya. Kadang imamnya kalau di kampung-kampung itu baca masih sebagai makmum. Ya, kalau bermakmum dengan imam yang dia bacaannya itu namanya ami. Ami itu man lam yuhsin harfan li qiraatil Fatihah, yang dia tidak bisa membaca 1 huruf saja dalam Al-Fatihah. Ya, dia bacanya waladzallin. Nah, itu sudah dikatakan ami. Tidak sah dia menjadi imam orang seperti itu. Bagi makmum yang dia bisa membaca Al-Fatihah secara sempurna. Ya. Kalau sesama mereka sah, sesama mereka sama-sama ndak bisa, sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Di Jawa seperti itu banyak. Ya, itu tidak sah bacaan seperti itu. Tapi kalau dia jadi imam, orangnya satu kampung seperti itu sah. Semuanya seperti itu, tidak ada yang alim, tidak ada yang bisa baca sempurna, maka sah imamnya. Tapi kalau ada 1 saja, tidak sah salatnya, salatnya imam, ya. Begitu juga yang bermakmum di belakangnya. Jadi kalau imam misalkan dia membaca waladzallin, ya, atau dia ziratal ladzina, ya, sad dibacanya za atau sin, maka dia ami masuknya. Tidak sah salat yang alim di belakang ami, tidak sah salat kita. Maka bagaimana caranya? Misalkan kita ketika baru masuk, dia bacanya seperti itu. Yang kita lakukan adalah apa? Kita mengubah niat. Pilihannya yang pertama mengubah niat.
Ya. Infirad, salat sendiri. Ketika kita sudah ngubah niat, maka kita tidak boleh mengikuti gerakannya imam lagi. Dia takbiratul dia ruku, kita ikuti ruku, enggak. Kita salat sendiri. Ya, kita salat sendiri. Tetapi fikihnya, kalau kita salat sendiri jamaah beda dengan gerakan kita, fitnah kan? Ya, maka kita boleh lambat-lambatkan, sejajarkan dengan gerakan imam, bukan ikuti imam. Ya, disejajarkan biar kita dilihat mengikuti imam. Padahal kita niatnya ngubah niat sudah. Yang kedua, kita keluar dari sholat. Ya, kita batalkan. Tetapi ini kurang afdol. Ya, kita batalkan sholat kita. Baru kita sholat dengan imam yang bisa membaca Al-Fatihah. Jadi kalau dia mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin seperti di Jawa itu tidak sah jadi imam. Ulama Syafi'i berselisih kalau dia membacanya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sin dengan sad, ya, itu berselisih ulama Syafi'i. Siratal ladzina dengan siratal ladzina mirip ya. Karena dia makhrajnya dekat, maka dia diperselisihkan ulama Syafi'iyah. Ya. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Ya, diberikan uzur. Berbeda dengan yang lainnya. Ya, waladhdallin dia dibaca waladzallin tidak sah. Tapi kalau dia melakukan tamdid, ya, di akhir mat, seperti misalkan iyyaka na'budu dipanjangkannya ya itu pendek, dia baca panjang mat, sah yang seperti ini, ya, karena tidak mengubah makna. 6. Karena tidak mengubah makna. Kalau dia mengubah makna seperti ziratal ladzina atau dia mengatakan waladzallin, ya, itu mengubah makna, maka dia tidak sah bacaannya, bacaan Al-Fatihahnya. Yang tidak sah apanya? Al-Fatihahnya, ya, itu garis bawah itu. 6. Qiraatul Fatihah. 6. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya Al-Fatihah itu tidak gugur kecuali bagi siapa? Kecuali bagi masbuk. Masbuk itu siapa? Yang bukan tertinggal. Orang yang dia tidak mendapati waktu untuk membaca Al-Fatihah. Ya, tidak mendapati waktu untuk membaca Al-Fatihah. Maka dia masbuk. Dia datang, imamnya sudah ruku, maka masbuk dia. Tidak dapat waktu untuk baca Al-Fatihah dalam kondisi imam sama-sama qiyam berdiri. Maka dia langsung membaca Allahu Akbar, kemudian langsung ruku. Ya. Yang selanjutnya ar-ruku. Kalau dia ragu, saya sudah baca Al-Fatihah atau belum, maka wajib dia baca. Imam baca surah, kemudian dia berdiri. Pas imamnya ruku, dia ragu, saya sudah baca Al-Fatihah atau belum, ya, maka dia wajib membaca. Tidak boleh dia ikut ruku langsung, karena dia bukan masbuk. Paham? Karena dia bukan masbuk. Kenapa? Karena dia dapati waktu cukup untuk baca Al-Fatihah. Ya, maka dia bukan masbuk. Dia baca. Kalau dia baca, imam ruku', dia lanjutkan bacaannya. Imam i'tidal, dia lanjutkan bacaannya. Imam sujud, dia lanjutkan bacaannya Al-Fatihah sampai selesai. Ya. Dan catatan dia tidak dilambat-lambatkan. Ya. Diberikan uzur untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya. Salasa arkan tawilah, 3 rukun panjang. 3 rukun panjang. Tolong ya. Rukun panjang dalam mazhab Syafi'i selain 2 rukun ini. Allahu Akbar, ini qiyam, rukun panjang namanya. Ya, Allahu Akbar, ini rukun panjang 2. Sami Allahu liman hamidah, ini rukun qasir, pendek. Tidak boleh dipanjangkan melebihi rukun panjang. Berarti berapa sudah rukun panjangnya? Allahu Akbar, rukun panjang, rukun pendek,
Berapa sudah? Rukun pendeknya berapa? 2. Allahu Akbar. Nah, berdiri lagi, naik ke rukun panjang lagi. Berarti berdiri, ruku, sujud, kemudian sujud lagi, itu 4 rukun panjang. Ketika kita Allahu Akbar, ini belum genap 1. Ketika masuk ke ruku genap 1, masuk ke 2. Ya. Ini belum 2, masuk ke 2. Ketika i'tidal 2 sudah. Ketika ruku ini masuk sujud masuk ke 3, belum 3. Ketika naik ini sudah 3. Ya. Jadi tidak boleh si makmum ini menyelesaikan Al-Fatihahnya dalam kondisi melebihi dari 3 rukun panjang. Ya. Diberikan uzur. Tu'zaru li itmamil Fatihah bisalasa arkan tawilah. Diberikan uzur untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya dengan jarak 3 rukun tawil, 3 rukun panjang. Kenapa? Karena bacaan rukun itu, bacaan Al-Fatihah itu adalah bacaan rukun, ya, rukun qauli. Ketika itu langsung ikuti gerakan selanjutnya. ya, Anda jelaskan dulu ya. Ketika dia tidak masbuk, ya, ketika dia tidak masbuk. Ini masbuk, ini tidak masbuk. Pembahasan kita ini sekarang. Ya. Ketika dia tidak masbuk, dia berdiri, imamnya ruku', dia lupa misalkan, atau tidak ingat, syak atau ragu, sudah baca Al-Fatihah atau belum? Kan wajib bagi dia baca Al-Fatihah, imamnya juga wajib, makmum lain juga wajib. Ya, dia mau ruku', dia ragu, sudah baca Al-Fatihah atau belum? Maka dia wajib baca. Dia bukan masbuk, karena dia mendapati waktu untuk baca Al-Fatihah. Maka dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya ruku', i'tidal, belum juga selesai, sujud. Ya, sujud. Nah, sampai sujud di sini dia harus segera menyelesaikan Al-Fatihahnya untuk mengikuti imam. Kalau belum juga selesai, ya, kalau belum juga selesai Al-Fatihahnya dia, karena dia lambat bacaan, maka dia 2 pilihannya. Ya, 2 pilihannya. Dia langsung ikuti imam dan dia tidak sah 1 rakaat. Ya, dia tambah setelah imam salam, dia tambah 1 rakaat. Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, dia niat memisahkan diri dari imam, ya, niatul infirat. Ya, dia niat memisahkan diri dari imam. Jadi dia ubah niatnya, sudah dia lanjutkan Al-Fatihah, lanjutkan sholatnya seperti biasa. Tetapi dia tidak lagi bermakmum dengan imam. Kalau dia sudah kondisinya, imam sudah mau menyelesaikan rukun yang ketiga, qiyam, ruku', masuk 1, i'tidal 2. Ya, kan qiyam 1, ruku' 2, i'tidal selesai sempurna 2-nya. Ketika sujud masuk yang ketiga. Ya, ketika dia julus baina sajadatain, sempurna yang ketiga. Maka dia ketika sujud itu dia harus ikut dengan imam, batal 1 rakaatnya karena dia belum selesai Al-Fatihah. Ya, kalau selesai dia dapat, dan dia dan dia ikuti gerakannya dia secara runut. Misalkan dia sudah selesai, imamnya ruku', imamnya sujud. Dia waladhdallin amin, dia langsung ruku', i'tidal, sujud. Ya. Tapi kalau dia tidak selesai juga, imamnya khawatir bangkit, maka dia langsung sujud, tidak ruku', i'tidal. Dia langsung sujud. 1 rakaatnya tidak dihitung. Tambah 1 rakaat setelah imamnya salam. Itu pilihan yang pertama. Yang kedua, dia niat infirat, ya, niat infirat. Karena itu dalam mazhab Syafi'i bacaan Al-Fatihah wajib dibaca karena dia rukun qauli. Dan ajaza anha qara'a 7 ayat. Sudah ini. Lanjutkan. War ruku'.
Dan dia kalau dia sholat sholat jahar, kemudian dia sirkan, makruh hukumnya. Ya, sholat jahar dia sirkan, makruh hukumnya. Maghrib misalkan dia sirkan, atau sholat asar dia jaharkan, hukumnya apa? Makruh. Sama dua-duanya. Kalau dia sholat berjamaah, imamnya sirkan di sholat jahriyah, ya, atau sebaliknya, atau ketika sholat sendiri atau sholat sunnah, si mas atau makmum ini dia sholat sendiri atau sholat menambah rakaatnya setelah salamnya imam, kemudian dia dibacaan al-fatihahnya seharusnya jahar dia sirkan atau seharusnya sir dia jaharkan, itu hukumnya makruh. Kalau misalnya imamnya antara sir dan jahar, di masjid di mana di belakangnya dan agama kan, nah itu kan mic-nya itu sensitif sekali. Iya. Kedengaran keras sekali suaranya kalau sama ya, berarti sama suara pendeknya. Ya, itu masuknya jahar ya. Cuma sekali mungkin ada gitu di masjid. Iya. Rasa Isa. Semuanya pokoknya bacaan yang baik. Di Jalan Pemuda itu kah? Ada surau di sini. Oh. Ya, puskesmas. Iya. Sholat asar rasa Isa gitu. Iya. Jahar itu patokannya kiri kanan dengar. Sampai di luar tidak dengar. Ya. Itu sudah di atas jahar sudah. Makruh hukumnya. Berarti harus dinasihati itu. Iya, nanti komandan ngasihati. Sering saya ke sana. Ya. Oh, itu tempatnya apa? Ustaz Saiful sering sholat situ kan? Oh iya, masjid. Ya, betul. Itu dekat dari MUI. Ya. Fatihah ya. War ruku', kemudian bacaan ruku'. Tapi kalau imamnya bacanya cepat, ya, bacanya cepat. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tidak dituntut cepat. Ya, makmum bacaan tetap normal. Kita tetap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ya, tetap. Kenapa? Karena ada sakta setiap antara satu ayat ke ayat yang kedua, diam, ya. Alhamdulillahirabbil alamin diam dulu, baru arrahmanirrahim diam dulu, dan seterusnya. Jadi apa? Jadi kalau imamnya cepat, kita bacanya normal. Ternyata imamnya ruku', kalau kita kemungkinan tidak dapat ruku'nya imam, kita langsung berhentikan Al-Fatihah ruku'. Masuknya kita masbuk, ya. Tetap kita hukumnya masbuk. Disambung ayatnya. Bisa, tidak masalah, ya. Tapi tidak dapat pahala sakta, ya. Iya, itu Allah Ustaz. Memang ini ya, bagus yang dulu programnya Pak Bupati dulu. Dia peduli dengan imam, ya. Imam memang harus dicari yang baik. Kalau di Jawa parah, ya. Di Berau masih mending lah. Ya, tapi parah juga. Tapi lebih parah ya Jawa, ya, lebih parah dia. Anak berapa kali ke masjid itu sampai sholat di rumah terus sana. Gara-gara itu di samping sini imamnya alhamdulillahirabbil alamin. Samping sana parah lagi. Adalah anunya, ada yang ndak sah Al-Fatihahnya. Ya. Nah, ada yang dia ndak sah ininya, sujudnya. Coba tolong pengen. Dia sujudnya seperti ini. Nah, ini tidak sah sujudnya. Nah, ini kakinya ini. Ada yang begini. Ini tidak sah juga. Yang sah seperti ini. Ya. Itu bisa lebih baik kita satu dibanding
Ya, anak jamaah dengan istri di rumah. Ya. Karena ndak ada ini ya kita dapati. Ada jauh tapi kalau di Jawa sering dapat yang seperti itu. Kalau di Jakarta lain lagi. Di Jakarta di dalam masjidnya kuburan. Di tengah-tengah seperti ini nah, kuburan. Di Jakarta, Jakarta Selatan atau Jakarta mana? Anak kaget waktu itu. Di tengah-tengah. Kalau ada kuburan di tengah-tengahnya, ya dalam mazhab Syafi'i dibongkar salah satunya. Kalau bukan masjidnya, kuburannya. Dilihat yang mana duluan, yang mana belakangan itu yang dibongkar. Wajib dibongkar. Kalau duluan kuburan, baru dibangun masjid, masjidnya wajib dibongkar. Ya. Ya itu tidak masuk bagian dari masjid ya, awal bangunnya. Jadi dia tidak dibongkar. Ya. Awal bangunnya. Itu disebutkan di kitab-kitab fikih. Masjid Nabawi tidak masuk karena awalnya tidak masuk. Ya, jadi baqiya ala aslihi. Dia hukumnya dengan hukum asalnya, ya. Tapi kalau dia dibangun memang di dalam, ya, maka dia dibongkar dalam mazhab Syafi'i. Ketat mazhab Syafi'i dalam masalah ini, tapi tidak tahu kenapa orang-orang itu ini tidak mengamalkan mazhabnya. Ya. Ya. Makanya kalau kita mau diskusi dengan orang-orang yang seperti itu, kita lebih mudah. Kita tanya dulu, antum punya sanad tidak? Kitab A, B, C dalam mazhab Syafi'i. Oh punya, oke. Kita selesaikan dan mazhab. Itu Syekh Ali Bukir seperti itu. Dengan habaib di Darul Mustafa, diskusi. Kata Syekh Ali Bukir, ini diskusi masalah istighosah waktu itu. Istighosah waktu itu. Jadi dia bilang, undang semuanya masyayikh yang di Darul Mustafa. Ya, antum mengundang siapa Syekh? Anak sendiri aja ya. datang dia bilang tapi harus direkam, kata Syekh, harus direkam. Oh Syekh jangan, pokoknya ini. Akhirnya tidak mau direkam, Syekhnya rekam sendiri. Saya rekam sendiri. Mau dilarang lah, kenapa? Rekaman saya katanya. Ya dokumentasi. Diskusi masalah istighosah. Dia bilang kita tidak usah kembali ke ulama mazhab A, B, C, kita kembali ke mazhab Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i, Imam Sunnah. Imam Al-Muzani, Imam Sunnah. Murid-muridnya Imam Sunnah. Sampai ke Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar. Sampai kepada imam kita yang sekarang. Kembali ke kitab itu. Jadi dibuka kitab-kitab itu. Terserah buka kitab apa aja. Mau kitab yang dulu. Penting, mazhab Syafi'i. Ya, kalah telak mereka. Berusaha untuk ngeles. Akhirnya, setelah itu, tersebar itu rekaman ya gara-gara masalah itu ya, masalah kuburan, masalah istighosah. Nah, jadi kalau sekelas masyaihnya saja bungkam, apalagi di berau saja ya. Jadi ketika kita pelajari mazhab Syafi'i, banyak hal juga yang seperti itu ya, yang dimasukkan dari pendapat di luar mazhab, kemudian dimasukkan seolah-olah mazhab Syafi'i itu tidak paham dengan yang mana tauhid, yang mana tidak, yang mana bid'ah, yang mana bukan. Itu tidak seperti itu ya. Lebih sepertiga ahli hadis itu banyak, lebih sepertiga mazhabnya Syafi'i ya. Mereka bahlul semua kan dah. Makanya ada teman anak itu dia bilang dalam mazhab Syafi'i tidak ada dalilnya ya, ada masalah-masalah yang disebutkan tidak ada hadisnya. Dia bilang, antum belum lahir, mereka sudah makan terus hadis itu. Mereka sudah sarapan hadis terus, antum belum lahir. Guru antum juga belum lahir. Guru antum juga belum lahir. Jadi kita harus mempelajari mazhab itu bukan fanatik, tetapi kita bahasnya utuh. Ya, seperti ini. Kalau mereka bilang sunnah, kita bilang sunnah. Kalau mereka bilang tidak disunahkan, tidak disunahkan. Ya, jangan ditambah-tambahi. Dia katakan war ruku'. Ya, kemudian rukun selanjutnya ruku'. Ya. Wa tuma'ninah fihi, dan tuma'ninah. Ya. Ruku' itu batasan minimalnya dia an yanala rahatahu ya, rahataihi rukbataihi. Dia tangannya ini sampai ke
lutut. Ya, dia tidak harus menggenggam. Ya, ini tidak ada meja ya. Ada meja. Iya, labas biar. Jadi ketika dia posisinya seperti ini ruku yang sempurna. Kalau dia naik sah rukunya, naik lagi, ini tidak sampai ke lutut anak ini. Ini lutut. Naik seperti ini karena dia malas, tidak sah rukunya. Kalau dia memang sakit, bungkuknya seperti itu mampunya, sah rukunya. Ada orang ya, sholat orang malas. Ya. Ya, tidak sah seperti itu. Kalau dia ada uzur, ya, semisal memang dia saraf kejepit misalkan, atau memang dia bungkuk, ya dia tidak bisa melebihi dari itu, ya, maka dia sah. Dan harus tumak ninah. Ya, kalau dia tidak tumak ninah, tidak sah rukunya. Tumak ninah itu apa? Kadar subhanallah. Kadar subhanallah. Jadi dia ruku meskipun dia tidak baca karena bacaannya sunnah, meskipun dia tidak baca, ya, sengaja atau lupa, kemudian dia bangkit. Kalau dia sudah rukuknya kadar subhanallah, berapa detik sih subhanallah itu kan? Ya, maka dia sah rukuknya. Wal i'tidal. Ya, dan harus dia tujuannya ruku. Kalau dia imamnya baca ayat tilawah, kemudian imamnya ketika Allahu Akbar sampai sujud, ya, sampai sujud, ya, dia ruku, ternyata orang-orang sujud, ya, nah dia ikut sujud, rukunya itu tidak dianggap, ya, rukunya itu tidak dianggap, ya. Dia harus meniatkan ruku'. Selanjutnya wal i'tidal. Ini rukun qasir yang pertama, rukun pendek yang pertama. Maksudnya rukun pendek itu dia tidak disunnahkan dipanjangkan. Ya, tidak disyariatkan dipanjangkan, i'tidal. Ya, dia dipanjangkan dalam kondisi ketika dua kondisi saja i'tidal ini. Ketika baca kunut di salat fajar, yang kedua ketika baca kunut di salat witir 15 terakhir Ramadan, ya. Kalau selain itu tidak, ya, jadi kita normal salat zuhur, asar, maghrib, isya, i'tidalnya tidak disyariatkan dipanjangkan. Kalau dia panjangkan melebihi dari kadar ketika berdiri dari atau sejajar berdiri ketika qiyam, bacaan Al-Fatihah, ya, bacaan Al-Fatihah ketika i'tidalnya dia melebihi dari kadar bacaan itu, maka batal salat, batal i'tidalnya, ya, maka batal i'tidalnya, ya, dia melakukan keharaman karena i'tidal itu rukun yang pendek, ya. Kalau dia di bacaan salat subuh di rakaat kedua karena ada kunut, maka dibolehkan dia panjang, ya. Tetapi kalau dia melebihi dari kunut yang di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masuknya nanti khilaf aula, tidak sampai makruh, ya, tidak sampai makruh, ya. Karena dalam mazhab Syafi'i itu kunut subuh dia masuknya ab'ad itu sunnah yang ditekankan. Kalau ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi, ya. Kalau dia tidak dibacaan kunut yang sholat subuh di selain itu, maka dia dilarang dipanjangkan melebihi dari kadar rukun, ya, kadar rukun ketika berdiri itu Al-Fatihah, ya. 6. Paham enggak si Syafar ini? Nyambung Syafar? Jadi tidak boleh dipanjangkan i'tidal, bacaan i'tidal. Rabbana walakal hamdu, ya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Selesai langsung dia ruku'. Tapi kalau dia panjangkan, ya, dia panjangkan di bacaan i'tidal itu sampai
melebihi dari kadar bacaan Al-Fatihah ketika berdiri, maka dia haram hukumnya dan tidak sah i'tidalnya, ya. Maka dia melakukan keharaman. Selanjutnya wa tuma'ninah fihi, tuma'ninah ketika i'tidal, kadar subhanallah. Was sujud, kemudian sujud, ya, kemudian sujud. Sujud disyaratkan, sujud disyaratkan harus ada tahammulu ar-ra's, ya, harus ada tahammul ar-ra's. Tahammul ar-ra's itu dia kepalanya betul-betul nempel ke tanah, ya, nempel ke tanah. Misalkan kondisinya panas, ya, kalau kita sholat di Masjid Nabawi atau semisalnya di Padang Arafah atau di tempat yang panas lah, kita tidak nyentuhkan kecuali sedikit karena panas, ya, atau karena misalkan ada batu-batu atau ada yang tajam, kita nyentuhnya sedikit saja, maka itu tidak sah sujudnya, ya. Dia harus ada tahammul. Tahammul itu beban kepala itu sujud, ya. Bihaitsu law wudi'a al-qutnah tahta jabhatihi lan kabas, ya, kata fuqaha, di mana patokannya ketika ditaruh kapas di bawah jidatnya dia lepeh, ya, dia penyet seperti itu. Karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya kami kepanasan gara-gara panasnya siang ini, panasnya matahari, ya, kami ingin sujud di atas imamah. Jadi mereka punya imam, punya kain, entah bagaimana modelnya, mereka ingin sujud di atas kainnya, ingin ditutup kepalanya ini. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu dalil Syafi'iyah bahwasanya dia sujud itu ada syarat sahnya. Jadi sujud itu rukun, ada syartu sihhatir rukun, ada syarat sah rukun, yaitu harus ada tahammul ar-ra's. Jadi misalkan antum sholatnya itu begini, ada sebagian itu, ini sholat di atas ininya dia, ya. Jadi yang nempel itu ini bukan jidat, ya, tidak sah, ya, tidak sah. Atau yang nempel jidat tapi dia karena panas dia cuma sekedar nempelkan, atau ada jerawatnya di sini dia sekedar nempelkan sedikit, ya, maka dia tidak sah sujudnya, ya, sama rambut juga sama dengan peci, ya, harus kena ini jabhah, ya, harus kena bagian kulit ini, ya, meskipun sedikit bagian sini kasih itu kah sini, ya, harus bagian jabhah kena. Kemudian ruku' itu sujud itu ada perhatikan ini, kaki ketika sujud ini namanya butun al asabi', ya, butun asabi', apanya, bagian dalam dari jari jemari. Nah ini harus ada yang kena, meskipun satu jempol saja sah dia, ya. Kalau tidak sah. Dia seperti ini misalkan, ini namanya atrof, ya, ya, ini namanya atrof, torfun atrof jamaknya, ya. Kalau kena yang ini lebih lagi tidak sah, kena ujungnya tidak, harus kena salah satu dari ini, ya. Sama tangan harus ada salah satu bagian yang ini kena, ya. Misalkan dia sholatnya seperti ini tidak sah, ya, atau begini tidak sah, ya, sholatnya tidak sah, atau sholatnya begini tidak sah, harus ada bagian yang kena meskipun sedikit, ya, harus bertumpu dengan bagian dalam dari telapak tangan. Jadi kalau dia salah satu dari itu tidak terkena, tidak sah dia. Nah, jadi bertumpu dengan jabhah, ya, karena Nabi SAW mengatakan apa? Umirtu an asjuda ala sab'ati azum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud menggunakan tujuh bagian, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, hidung tidak masuk meskipun pesek. Ya. Hidung tidak masuk. Ya. Coba lihat hidungnya kekasawan itu. Ya. Dia meskipun
Jadi kalau misalkan dia nempelnya hidung, ininya tidak nempel, tidak sah. Ya. Kalau ada anggota lain yang tertempel selain tujuh itu Iya. Makruh dia. Ya, makruh hukumnya. Tapi kalau salah satu dari 7 itu tidak nempel, maka tidak sah. Ya. Wa ruku'u, bentar, ruku' dan disyaratkan harus bagian bagian belakang ini lebih tinggi dibandingkan bagian depan. Ya. Jadi kalau dia sujudnya di mimbar misalkan, ya begini atau rata, karena sujudnya di mimbar tidak sah sujud seperti itu. Ya. Atau dia memang tempat yang dia tidak rata, ya maka tidak sah. Harus bagian belakang lebih rendah, lebih tinggi dari bagian belakang. Kenapa? Karena diambil dari bahasa Arab. Ya, ruku' itu dia seperti itu. Ya. Wa tuma'ninah fihi, dan tuma'ninah kadar subhanallah. Wal i'tidal, kemudian i'tidal. Kemudian sujud, kemudian julus baina sajdatain, ya. Kemudian julus baina as-sajdatain. Duduk antara dua sujud. Ini rukun qasir yang kedua. Ya, dia tidak boleh dipanjangkan, maksudnya. Dipanjangkan melebihi dari kadar rukun. Kadar rukun rukun qauli itu apa? Ketika duduk tasyahud. Tasyahud awal bukan rukun, ab'ad. Tasyahud yang kedua, abad itu sunnah yang ditekankan. Kalau ditinggalkan sah salatnya, meskipun sengaja. Kemudian yang kedua, tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini yang dia rukun. Yang apa rukunnya? Bacaan dan duduknya. Ya, bacaannya itu at-tahiyatu lillah wassalatu, lupa sudahna. At-tahiyatu mubarakat salawat thayyibatu lillah, ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, sampai sini itu bacaan tasyahud. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad itu salawat Nabi, beda lagi itu. Ya, yang pertama itu rukun. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai situ rukun. Nah, kalau dia ketika julus baina sajdatain, duduk antara dua sujud, dia kadarnya melebihi dari ini, maka apa? Maka dia melakukan keharaman seperti i'tidal tadi. Ya, dia melakukan keharaman seperti i'tidal tadi. Ya, batal julusnya itu. Satu rakaat tidak dianggap, maka dia nambahkan satu rakaat. Ya, dia sudah melakukan keharaman plus batal. Ya, karena apa? Karena al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, itu rukun qasir. Pertanyaannya, kenapa dikatakan rukun qasir? Karena sholat itu intinya qiyam, ruku' dan sujud. Intinya tiga itu. Berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ruku', ya, kita menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau pelayan-pelayan di hadapan rajanya itu tunduk, ya. Makanya kita tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipisah karena kita mau melakukan yang kedua, kita dipisah dengan i'tidal. Ya. Ini rukun qasir, rukun pemisah antara dua rukun besar, dua rukun panjang. Baru kita sujud, ya. Baru kita sujud. Jadi menghilangkan semua kesombongan, ya. Anda sehebat apapun Anda, setinggi apapun pangkat Anda, sebanyak apapun kekayaan Anda hanyalah hamba. Jadi tunduk, ya. Jadi wajah kita yang paling mulia ini kita letakkan di tempat yang paling rendah di hadapan Rabbul Alamin yang maha paling tinggi. Ya, maka apa? Maka itu bentuknya ketika kita sholat. Kalau kita hadirkan itu, kita akan mudah mendapatkan khusyuk. Ya, wal julus baina as-sajdatain, dan tuma'ninah di dalamnya. Kemudian tasyahud al-akhir. Ini tasyahud akhir dia sebutkan karena dia rukun. Tasyahud awal tidak rukun. Ya, jadi tidak masuk. Tasyahud akhir yang rukun. Kalau tasyahud akhir dia
bacaannya lupa atau dia ragu sudah baca atau belum bacaan tasyahud tadi, maka dia wajib dia datangkan lagi, karena tidak sah kalau dia tidak datangkan. Jadi ketika dia julus, ketika dia duduk tasyahud akhir, dia harus baca. Ketika dia sebelum salam dia ragu, tadi saya sudah baca bacaan tasyahud atau saya belum baca, maka dia apa? Wajib baca lagi, karena posisinya duduk ini, baca. Ya, sama seperti Al-Fatihah tadi. Kalau dia misalkan tidak dia baca, maka dia berarti wajib menambahkan 1 rakaat. Ya, kalau dia sudah salam, dia tidak baca juga, ya, maka dia wajib menambahkan 1 rakaat. Ya. Soalnya tadi dari mana sih? Tadi at-tahiyatulillah, at-tahiyatul mubarakat, salawat thayyibatulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu tasyahud. Bacaan tasyahud itu kemudian dilanjutkan Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Allahumma shalli ala Muhammad itu juga masuk rukun. Ya, wa ala ali Muhammad tidak masuk rukun. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad sampai situ rukun. Wa ala ali Muhammad itu tidak masuk rukun. Ya, maknanya kalau sudah dia Allahumma shalli ala Muhammad, langsung dia salam, buang angin dia, sah salatnya. Ya. Udah ditahan-tahan ini. Ya. Kemudian dia langsung selesaikan Allahumma shalli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, buang angin dia. Leganya bilanya. Sah salatnya. Ya. Tapi kalau dia belum sampai Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian dia langsung salam, berarti ada 1 rukun yang belum dibacanya, yaitu as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengar di YouTube, salam yang wajib itu yang kanan. Ya. Itu nanti disebutkan wassalam, ya. Jadi ketika tasyahud akhir kemudian duduk wal qu'ud fihi itu rukun juga. Kalau dia julus baina sajadatain duduk tasyahud, dia iftirash seperti ini, ya. Dalam mazhab Syafi'i iftirash. Ya. Ini ini tawarruk, ini iftirash, ya. Apa bahasa Indonesianya ini? Enggak ada kan? Ya, ini tawarruk. Tawarruk ini al-warik. Warik itu ini, apa ini? Ya, al-warik itu menempel ke tanah. Itu namanya tawarruk. Ya, dari kata al-warik. Ya, iftirash, ya seperti ini. Ya, iftarasya. Ya, iftarasya itu menjolor kakinya. Itu dari kata itu. Jadi ketika dia seperti ini untuk tasyahud akhir semuanya. Ya, meskipun salat subuh, yaitu duduk tawarruk itu patokannya yang setelahnya salam, ya. Ya'qubuhu salam, setelahnya salam duduknya tawarruk. Kalau dia setelahnya tidak salam, duduknya iftirash, ya. Seperti orang masbuk di rakaat akhir imam, dia ikuti imamnya tawarruk, makmumnya iftirash, karena makmum setelah itu akan bangkit nambah. Jadi duduknya tidak tawarruk, karena tawarruk itu duduk yang setelahnya salam langsung. Ya, kalau dia bangkit untuk berdiri, berarti dia tidak salam, duduknya iftirash. 6. Ini duduknya ini juga rukun. Mau duduknya tawarruk, mau iftirash, atau dia duduk sila begini, yang penting duduk. Dia apa? Dia sah tasyahudnya, ya. Tapi kalau dia tidak duduk, ya begini misalkan, ya, atau dia jongkok, tidak ada, ya. Nah, tidak ada, maka tidak sah. Tapi kalau dia duduk, meskipun dia duduknya mestinya tawarruk, dia iftirash, sah salatnya, ya, karena dia duduk. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma shalli ala Muhammad, sampai situ rukun, ya. Kalau dia tidak baca itu berarti dia kurang rukunnya, wajib dia tambahkan. Kalau dia tidak tambahkan juga sampai salam, wajib tambah 1 rakaat, karena 1 rakaat tidak sah, ya, karena kurang rukunnya, ya, kurang rukunnya. Wassalam, kemudian salam.
Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, wa ala ali Muhammad sampai selesai. Innaka Hamidun Majid. Dia assalamualaikum. Nah, salam ini yang rukun adalah kalimat salamnya. Assalamualaikum sampai situ. Ya, assalamualaikum. Ya, dia buang angin sah. Ya, sah dia. Nah, atau ada makanan di mulutnya. Assalamualaikum ditelannya langsung sah. Ya. Tapi kalau dia assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia buang angin ini, dia assalamualaikum warahmatullah, batal salatnya. Ya, karena dia tambahkan yang sunnah. Jadi seperti dia masih di dalam salat. Ya. Nah, orang mau buang angin aja butuh fikih. Ya. Jadi kalau dia assalamualaikum, kemudian dia batal salatnya misalkan, dia batalkan salatnya. Ya, buang angin misalkan. Ya, jangan dia lanjutkan lagi. Ya. Nanti masuk lagi dalam salat namanya. Batal dia. Nah. Jadi kalau dia yang rukun itu adalah lafaz assalam. Assalamu alaikum sampai mim itu dia sudah selesai dari rukun. Meskipun dia tidak menoleh. Ya. Tolehan kiri kanan itu sunnah. 6. Wat tartib, yang terakhir adalah tartib. Tartib ini diantara rukun-rukun yang ada, ya. Dia tidak tidak melakukan rukun yang kedua sebelum menyelesaikan rukun yang pertama secara tumakninah. Ya, dia lanjutkan rukun yang ketiga setelah selesai rukun yang kedua dan seterusnya. Ya. Nah, kalau dia ragu sudah salam atau belum, ya, ragu sudah salam atau belum, maka dia wajib menambahkan salam dalam kondisi duduk. Ya, baru dia sah. Nabi SAW suatu ketika sholat zuhur. Ketika sholat zuhur, Nabi itu di 2 rakaat beliau ketika duduk tahiyat langsung salam setelahnya. Dalam kondisi tidak safar. Ketika salam Nabi SAW mundur ke belakang, nyandar ke tembok, ke sariyah, nyandar ke tembok. Sahabat senior Abu Bakar Umar tidak berani negur, nanya Nabi SAW. Ada Dzul-Yadain, kemudian dia nanya ke Abu Bakar dan Umar, ya, aku salat di qasar atau enggak? Tidak tahu mereka. Ya, maka dia datang ke Nabi SAW. Ya, ya Rasulullah, aqasuratis shalah am nasita? Ya Rasulullah, salat kita di qasar atau engkau yang lupa? Ya, maksudnya dia tanya di qasar ada syariat baru atau engkau yang lupa? Nabi SAW mengatakan kullu dzalika lam yakun. Enggak semuanya itu. Enggak di qasar, saya juga enggak lupa. Padahal salatnya 2 rakaat zuhur. Enggak safar. Maka Nabi SAW diingatkan, sampaikan oleh Dzul-Yadain, ya Rasulullah, tadi baru 2 rakaat salam. Nabi SAW bertanya ke sahabat, apa betul yang dikatakan Dzul-Yadain? Betul ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bangkit maju lagi jadi imam. Sahabat langsung datang semuanya. 2 rakaat nambah, coba bayangkan 2 rakaat saja itu. Ya. Nah, jadi kalau ada imam yang lupa atau semisal, ya biasa saja, namanya manusia seperti itu. Nah, Nabi SAW juga pernah lupa. Tujuannya Nabi SAW dibuat lupa oleh Allah agar menjadi syariat bagi orang setelahnya. Ya, itu tujuannya. Jadi ketika kita ragu ini, tadi saya sudah salam atau belum? Tadi saya sudah baca Al-Fatihah atau belum? Maka nambah ya 1 rakaat. Kalau dia setelah salam dia lupa dalam masalah-masalah rukun, dia nambah 1 rakaat. Kecuali lupanya pada 3 hal. Toharoh, saya sudah toharoh atau belum? Saya sudah niat atau belum? Saya sudah takbiratul ihram atau belum? 3 itu batal sholatnya. Wajib dia ulang dari awal. 6. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.